Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami channel Quote Para Wali, di mana edisi kali ini akan menyampaikan dakwah dan wasiat Kanjeng Sunan Kudus. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Ajaran Sunan Kudus hampir mirip dengan ajaran dari beberapa sunan lainnya. Seperti Sunan Kalijaga yang dalam syiar Islam masih menggunakan pendekatan dengan tembang atau wayang. Dalam mengajarkan atau melakukan dakwah, Sunan Kudus sangat berhati-hati, karena memang masyarakat pada waktu masih kuat dalam menganut agama Hindu dan Buddha. Berikut ulasan tentang ajaran Sunan Kudus yang sangat kental dan masih diterapkan oleh masyarakat Kudus. 1. Pelajaran toleransi. Sunan Kudus memiliki permintaan yang diberikan kepada masyarakat agar tidak menyembelih sapi pada saat Idul Adha. Hal ini dikarenakan binatang sapi sangat dihormati oleh masyarakat Hindu-Buddha pada waktu itu. Sebagai gantinya, mereka dapat menyembelih kerbau sebagai hewan kurban. Kepercayaan tersebut hingga kini masih dilakukan oleh masyarakat Kudus hingga sekarang. 2. Ajaran Gus Jigang. Sunan Kudus meninggalkan ajaran Gus Jigang yang mengajarkan bagaimana mengajarkan hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran ini selalu disampaikan kepada semua santrinya di sekitar kota Kudus dan sekitarnya. Gus Jigang adalah kependekan dari bagus, ngaji dan dagang. Maksud dari Sunan Kudus adalah selain mementingkan duniawi, harus diimbangi dengan kehidupan untuk akhirat, sebagaimana yang tersirat dalam ajaran Gus Jigang tersebut. Maka tidak mengherankan jika kota Kudus adalah kota yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Hingga saat ini kota Kudus masih terkenal dengan kemajuan ekonominya sebagai kota kretek. Salah satu situs peninggalan sejarah dari Syekh Jafar Shodiq atau Sunan Kudus adalah Menara Kudus. Menara yang identik dengan candi peninggalan zaman Hindu tersebut, diyakini mempunyai dua sumber mata air yang disebut oleh masyarakat Banyu Penguripan. Keberadaan Banyu Penguripan diperkuat oleh penelitian ilmiah dari beberapa ahli seperti Sukmono, Parwandi dan Parmono Atmandi. Banyu Panguripan ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai air awet muda. Menurut Hoiruzat menilai sumur kembar atau Banyu Penguripan mengandung makna dan pesan dari Sunan Kudus kepada umat dan pengikutnya. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini kan untuk mencari bekal hidup yang lebih lama lagi, paparnya. Sesudah masjid berdiri, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat berwudu dengan pancuran yang berjumlah 8. Masing-masing, pancuran diberi arca kepala kebo gumarang di atasnya. Hal ini disesuaikan dengan ajaran Buddha, jalan berlipat 8. Atau, Asta Sangika Marga, yaitu, 1. Harus memiliki pengetahuan yang benar. 2. Mengambil keputusan yang benar. 3. Berkata yang benar. 4. Hidup dengan cara yang benar. 5. Bekerja dengan benar. 6. Beribadah dengan benar. 7. Dan menghayati agama. Sunan Kudus merupakan ulama yang terkenal akan ilmunya,
dan menjadi seorang imam Syiah di urutan ke-6. Cara menyebarkan dan mengembangkan agama Islam yang dilakukannya patut memperoleh penghargaan. Sejarah ini perlu diketahui oleh masyarakat luas karena dakwah yang dilakukan Sunan Kudus merupakan awal mula dari pembentukan toleransi Islam di Nusantara, khususnya Tanah Jawa. Sunan Kudus memberitahukan kepada mereka bahwa Islam memiliki sikap toleransi yang tinggi, termasuk pada penganut agama Hindu. Cara Sunan Kudus untuk meyakinkan dan mendekati masyarakat Hindu amatlah sulit. Beliau berusaha melakukan akulturasi budaya, salah satunya dengan membangun masjid yang berbentuk hampir mirip dengan candi Hindu. Perjuangan Sunan Kudus tidak berhenti sampai di situ. Beliau juga berusaha untuk mengubah kepercayaan saat melakukan ritual mitoni atau selamatan. Hal ini kemudian diluruskan oleh Sunan, dengan cara mengubah ritual syukur hanya dilakukan untuk Allah. Sesajen yang biasa digunakan untuk memberikan rasa syukur digantikan dengan pemberian makanan kepada sesama warga dengan tujuan bersedekah. Berbagai kegiatan ritual pun diubah dengan menambahkan bacaan-bacaan doa yang diperbolehkan dalam Islam. Kekaromahan Sunan Kudus. 1. Dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Ketika Sunan Kudus menunaikan haji ke Tanah Arab, masyarakat di kota tersebut sedang terkena wabah penyakit. Akhirnya Sunan Kudus atas izin Allah dapat menyembuhkan wabah itu. Beliau tidak mau imbalan, hanya minta batu yang berasal dari Baitul Maqdis, dan batu itu dibawa oleh beliau ke Jawa dan diletakkan di area imam di Masjid Kudus. Dua, dibantu tikus dan tawon pada saat perang. Keahlian strategi perang Beluai ditambah dengan kesaktian Beluai yang tinggi membuat beliau menjadi senopati yang disegani. Beliau memiliki semacam rompi, bodong, yang dipakai jika sedang berperang. Dan dari baju rompi tersebut, keluar banyak tikus yang ikut membantu perang melawan pasukan Majapahit. Sunan Kudus juga memiliki sebuah peti yang kalau dibuka akan mengeluarkan berjuta-juta lebah. Ketika perang, banyak pasukan Majapahit yang mati karena sengatan lebah tersebut. 3. Ki Ageng Kedu ini ingin beradu kesaktian dengan Sunan Kudus dengan pergi mengendarai tampa terbang miliknya agar segera sampai di Kudus. Sesampai di Kudus, ia tetap berada di tampa terbangnya dan berkoar-koar untuk mengadu kesaktian dengan Sunan. Sang Sunan keluar dari rumahnya dan meminta Ki Ageng Kedu untuk turun. Namun permintaan beliau ditolak oleh Ki Ageng Kedu. Sunan Kudus kemudian menunjuk ke arah tampa terbang tersebut dan tiba-tiba tampa terbang tersebut oleng dan membuat Ki Ageng Kedu terjatuh ke comberan atau Jember. 4. Wafatnya Sunan Kudus saat menyebarkan agama Islam sangatlah mulia. Beliau meninggal dengan posisi sedang bersujud saat menjadi imam ketika menunaikan salat subuh di Masjid Menara Kudus. Dan beliau dimakamkan di kawasan Masjid Jami' Menara Kudus yang dulunya sebagai masjid tempat beliau berdakwah dan melakukan syiar Islam. Demikian sejarah singkat penyebaran agama Islam oleh Sunan Kudus. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi tauladan untuk kita sampai anak cucu-cucu kita. Sehingga kita bisa meneladani sikap sifat Kanjeng Sunan dalam mengarungi hidup. Jangan lupa tetap like, subscribe dan share video ini.
agar tetap bisa berbagi ilmu dan pengalaman dari para walinya Allah, sehingga kita mampu meneladaninya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.